Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan info 98 25428. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas 1 kali ini kita disuruh membuat untuk 3 soal ya, soal 1, soal 2, dan soal 3. Ini diantaranya untuk soal 1, buatlah pola segitiga dari NIM apabila dikit terakhir NIM Anda sesuai dengan 3 segitiga. Contoh NIM 230411013 itu untuk membuatkan program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dari pola tersebut. Kemudian soal 2 ya, kemudian untuk NIM juga sama. Untuk soal 3 untuk mencari buatlah bilangan prima dari NIM. Oke, di sini untuk langkah-langkah yang pertama adalah kita pastikan kita sudah terinstall Visual Studio Code ya, dan juga sudah terinstall untuk Node.js nya, dan link downloadnya ini sudah saya lakukan. Kemudian untuk pengecekan Node.js nya itu kita isi pakai node minp, npm, dan stc. Ini saya sudah buka, kita buat terminalnya. Oke, node minp, oke, lalu npm minp, oke, txt, oke, dan juga setelah pengecekan Node.js ini sudah sesuai, di sini langsung kita mulai saja untuk membuat struktur kerangka awal dari proyek Node.js nya. Itu tugas 1 dengan saya npm init y. Di sini dari soal langkah start dari 1 hingga nomor 6 yang sudah saya lakukan dari awal npm init y min y. Kemudian 2 untuk konfigurasi package JSON nya, ubah menjadi type modul ini ya, diketikkan dalam terminal sini. Lalu kemudian install TypeScript-nya secara global, itu npm install min g TypeScript. Kemudian konfigurasi TypeScript-nya di setup konfigurasi ya. Lalu di sini install dependensi library-nya, npm install chalk, install di typenode, contohnya untuk yang pewarnaannya ya. Kemudian install di untuk typenode-nya types juga. Kemudian edit di tsconfig.json-nya. Ini tsconfig.json-nya pastikan di bagian ini ya, di line 12 ini type-nya adalah node, dan ini juga modulnya juga harus node.next ya, node.next gitu. Kemudian ini buat file baru bernama tugas1.ts. Di sini cara membuat secara simpel, contoh Ctrl Shift plus P, lalu khusus test server, mulai tipenya di sini saya sudah membuat namanya tugas 1 ya. Nah, lalu untuk mengeksekusi program nanti jika sudah di coding, di sini menggunakan npm tx, kemudian nama filenya ya, saya menggunakan namakan file tugas1.ts. Oke, di sini untuk salah satunya ya, saya akan masukkan scriptnya. Oke, di sini untuk salah satunya pertama saya mengimport untuk as writeline from not writeline. Oke, kemudian juga import chalk from chalk. Ini untuk yang atas itu untuk import modul writeline untuk input dari data terminal. Kemudian kedua ini adalah import chalk itu untuk memberikan warna pada teks di dalam terminal. Nah, di sini untuk bagian-bagiannya, bagian soal nomor 1 ya, menampilkan pola segitiga dari digit terakhir NIM-nya. Di sini untuk fungsinya pola segitiganya itu pada saya NIM string ya. Kemudian di sini untuk dari soalnya, di sini kan keterangannya adalah digit terakhir 3 digit terakhir ya, 3 segitiga itu 3 pakai pola TypeScript. Jadi di sini untuk programnya untuk mencari pola segitiganya ya, di sini for let ini sama dengan 1, jadi tingginya itu akan jajar ke atas jadi bintang 1 gitu, jadi berurutan gitu. Misalkan itu NIM itu kan 8 digit, nanti dia akan berurutan ke atas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1 di atas membentuk segitiga, pola segitiga. Kemudian untuk yang soal nomor 2 itu menampilkan deret aritmatika dari digit NIM. Di sini juga deret aritmatikanya tiba-tiba string juga. Kemudian di sini untuk startnya ya. Di sini untuk soal nomor 2 itu adalah buatlah deret aritmatika dari NIM ambil dari 2 digit terakhir. Jadi nanti 2 digit terakhir itu, misalkan saya NIM-nya itu belakangnya angka 28, nanti 28 itu adalah sebagai nilai awal atau start. Kemudian di digit ketiga dan digit belakang keempat itu nanti akan nambah. Jadi misalkan saya 0498 25 4 28, nah 4 itu berarti ke belakangnya step berikutnya 4 plus 1 jadi 5. Jadi lompatan dari angka deret aritmatika itu kemungkinan
bukan yang seperti ini ya. Jadi nanti kemudian akan jadi 28, kemudian lompat lagi 5 menjadi 33 dan seterusnya. Dan untuk soal nomor 3 itu adalah menampilkan bilangan prima dari digit NIM. Jadi di sini untuk berarti pertama bilangan prima itu nilai string ya. Kemudian di sini saya menggunakan warna biru ya, bilangan prima, dan di sini untuk soalnya adalah buatlah bilangan prima dari NIM 2 digit terakhir dari NIM Anda. Jadi nanti hasil dari bilangannya adalah dari 2 digit terakhir angka saya kan 0498 25428. Nah, nantinya ketika diinputkan angka bilangan prima terakhir 28 angka di digit saya, nanti batasnya itu adalah 28 ditambahkan di sini nilai adalah 10. Jadi misalkan 28 ditambah 10, nanti hasil dari bilangan prima itu batasnya sampai 38. Jadi berurutan tuh 38 ke belakang itu akan menjadi urutannya menjadi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan terakhir adalah 37. Jadi untuk program ini dari segi bagiannya dan juga untuk fungsi menunya, di sini saya menggunakan fungsi readline-nya ya, interface-nya untuk input prosesnya. Dan ini untuk tampilan menunya saya akan tampilkan seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk menjalankan program yang function-nya, ketika menjalankan program di sini ada pewarnaan pemilihannya itu berwarna magenta ya, coklatnya. Kemudian kalau misalnya keluar dengan pilihannya adalah 0, nanti dia akan exit program berwarna merah. Dan juga misalkan di sini pilihannya tidak ada, maka pilihan tidak valid, dia akan menunjukkan pilihan tidak valid dan berwarna merah. Misalkan dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0 ini sampai 5, 4, jadi akan ada pilihan tidak valid. Nah, kemudian di bagian masukkan NIM nanti fungsinya itu akan muncul masukkan NIM, dia warnanya magenta nanti. Kemudian kalau misalkan ternyata mengisinya bukan angka ya, ataupun menggunakan simbol yang tadi saya contohkan, itu nanti akan muncul notifikasi merah ya, merah, jadi NIM harus berupa angka. Kemudian di sini untuk pilihannya juga pola segitiga. Jadi setelah nanti pilih salah satunya, prosesnya adalah jika milih satu dia akan masuk ke dalam pola segitiga yang tadi ini, kita sama bilangan prima. Lalu kita coba jalankan program. Nah, untuk menjalankan programnya ini harus menggunakan terminal ya. Jadi di sini ya terminal harus menjalankan programnya menggunakan ini ya, npm tx-1. Oke. Kita akan coba. Oke, menggunakan ini npx test/strip tugas 1.ts. Ini sudah saya jalankan. Jadi untuk case pertama adalah ketika program ini berjalan, misalkan ini ternyata ada yang tidak di menu ya. Jadi misalkan saya pilih 4, maka dia akan muncul pilihannya tidak valid ya, sesuai dengan di sini ya. Pilihannya tidak valid, jadi fungsinya di sini. Ya, pilihan tidak valid ya jika program itu tidak ada di pilihannya ya. Kemudian misalkan di sini case-nya adalah pilih nomor 1 pola segitiga. Kita akan mencoba masukkan NIM saya ya, 498. Nah, di sini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk pola segitiga itu tingginya ada 8 ya, tingginya ada 8, dan di sini pola membentuk segitiga naik atau incremental. Dan juga untuk setiap baris itu bertambah 1 angka. Jadi baris ke-8 adalah ini ya, baris ke-8 ini adalah baris terakhir sesuai dengan digit terakhir NIM. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 1 ini adalah program berhasil menampilkan pola segitiga dengan benar sesuai dengan urutan NIM dari baris ke-8 hingga baris ke-1 sehingga membentuk pola bentuk segitiga naik atau incremental. Dan jika contohnya di sini ada use case lagi, misalkan ternyata di sini saya pilih satu lagi dan ternyata untuk saya masukkan simbol ya bukan NIM, maka ada pilihannya adalah NIM harus berupa angka, jadi harus berupa angka atau NIM ya. Nah, dia akan untuk 1 8 25 428. Nah, dia seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua di sini kan mengenai adalah buatlah deret aritmatika. Nah, di sini buat deret aritmatika itu di soal nomor 2, saya pilihkan menu nomor 2. Nah, di sini masukkan lagi NIM-nya.
Nah, di sini akan muncul start deret dari deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu ketika analisisnya adalah deret akan bertambah konstan ya, beda 5 atau plus 5. Ini adalah deret aritmatika yang valid. Jadi jumlah dari 10 angka pertama itu sesuai dengan dari soal tugas. Jadi angka 10 angka yang keluar dari NIM terakhir saya 28 itu adalah lompat 5 ya. Jadi 28 33 38 43 48 53 58 63 68 dan terakhir adalah 73. Jadi untuk perhitungannya untuk soal nomor 2 di deret aritmatika ini analisanya adalah perhitungannya adalah 2 digit terakhir 28 itu sebagai nilai awal atau start ya. Kemudian digit ke-3 dari belakang itu di sini kan ada 4 ya. Nah, 4 untuk stepnya itu adalah 4 plus 1. Jadi perbedaan lompatannya adalah 5. Jadi deret aritmatikanya adalah lompatan 5 dari 28 selanjutnya lompat 5 menjadi 33 dan selanjutnya sampai 73. Nah, di sini use case di nomor 2 jika misalkan saya pilih nomor 2 kemudian ternyata saya nggak masukkan NIM, ternyata masukkan simbol seperti ini, maka dia akan muncul error NIM harus berapa angka. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini itu adalah buatlah program untuk bilangan prima dari NIM yang diambil 2 digit terakhir dari NIM saya tambahkan dengan 10 ya. Misalnya saya pilih sini program saya berjalan dari soal 3 ya, dan masukkan ini lagi. Nah, untuk bilangan prima yang muncul dengan NIM saya itu adalah angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Jadi untuk analisisnya adalah perhitungannya program menggunakan metode pembagian bilangan akar atau akar n itu efisien. Jadi hanya menambahkan bilangan yang habis dibagi 1 dengan dirinya sendiri. Jadi untuk bilangan prima ini perhitungannya adalah 2 digit terakhir di NIM saya itu 28 ya. Di sini ya 28. Oke. Nah, di sini kemudian batas dari 28 ditambah 10 jadi nilainya adalah 38. Jadi bilangan primanya diambil dari deret 1 hingga 38. Maka angka yang muncul adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 37. Itu adalah bilangan prima yang ditampilkan dari NIM saya ditambahkan 10. Jadi total dari 37 dan 38 ya. Dari 38 jadi 10 lompatannya jadi 28 plus 10 jadi 38, dan bilangan prima itu dari 1 sampai 38 adalah hasil ini. Dan juga use case-nya jadi misalkan saya ulangi, kalau misalnya ternyata saya tidak masukkan ini, misalnya tadi nomor 3 saya masukkan simbol gitu lagi ya, sama dia akan muncul NIM harus berupa angka seperti itu. Jadi kesimpulan dari soal 3 dan soal 2 tadi adalah program itu berhasil mengidentifikasi untuk bilangan deret aritmatika dan bilangan prima yang muncul dari NIM terakhir dari NIM 2 digit NIM terakhir saya. Jadi kesimpulan dari sini saya lihat lagi untuk yang exit ya, exit di nomor 0 ya. Jadi untuk keluar program saya tambahkan 1 menu lagi untuk exit, pilih 0, maka akan muncul exit program dan langsung keluar lagi untuk programnya. Jadi untuk kesimpulan dari praktik tugas 1 pemrograman berbasis pemrograman berbasis data ini, kesimpulan akhirnya adalah untuk program berjalan dengan logika yang benar dan juga semua soal itu berhasil diselesaikan sesuai dengan dari instruksi dari soal 1, 2, dan 3 ini. Kemudian pemanfaatan dari ini parameter yang dimasukkan ke dalam program itu sudah sesuai. Oke. Kemudian berdasarkan dari eksekusi program yang sudah ditampilkan itu diperoleh bahwa nilai dari hasil NIM itu menghasilkan dengan pola segitiga ya dengan tinggi 8 baris untuk yang soal 1 ya. Kemudian soal 2 itu muncul dari aritmatika mulai dari angka 28 dengan beda 5 angka ya. Jadi sehingga menghasilkan deret yang meningkat secara konstan. Sementara itu untuk bilangan prima ini berhasil juga ditambahkan untuk soal nomor 3. Jadi hingga batas 38 dengan menggunakan algoritma pengecekan dari efisien berbasis akar kuadrat. Secara keseluruhan program berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dari soal tugas 1. Jadi untuk ringkasannya, untuk pola segitiga itu sesuai dengan tinggi 8, kemudian deret aritmatika itu start dari 1 sampai 38 sudah keluar tampilannya, kemudian bilangan prima itu juga sudah tampil. Jadi
praktikum tugas satu saya untuk pemrograman browser perangkat bergerak ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.